Kampung adat yang kelima, Kampung Ciptagelar. Kampung Ciptagelar terletak pada ketinggian 1050 meter di atas permukaan laut, yang menjadikannya memiliki suhu yang cukup dingin. Kampung ini berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Haligunsalak, dikelilingi oleh 3 gunung, yaitu Gunung Surandil, Taraca, dan Kendeng, yang memberikan pemandangan alam yang indah serta udara segar. Masyarakat Kampung Ciptagelar masih mempertahankan model kepemimpinan tradisional yang dikenal sebagai kasepuhan, di mana sesepuh atau pemimpin masyarakat yang dihormati memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan sosial dan budaya mereka. Sistem ini menegaskan pentingnya kebijaksanaan dan pengalaman para leluhur dalam menjalankan pemerintahan, di mana keputusan dan kebijakan seringkali diambil berdasarkan petunjuk dari para sesepuh yang dianggap memiliki hubungan spiritual dengan para leluhur. Salah satu tradisi unik di Kampung Ciptagelar adalah praktik memindahkan pusat pemerintahan desa sesuai dengan wangsit atau perintah dari leluhur, yang menunjukkan hubungan yang kuat antara masyarakat dan nilai-nilai spiritual mereka. Oleh karena itu, tidak ada bangunan yang bersifat permanen di kampung ini, mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan spiritual mereka. Kampung Ciptagelar juga memiliki potensi ekowisata yang menarik dengan keindahan alam dan tradisi yang kaya. Masyarakat setempat menggantungkan hidup mereka pada pertanian dan pemanfaatan sumber daya alam di sekitarnya, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungannya. Kampung Ciptagelar berada di Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, menawarkan pengalaman yang berbeda bagi para pengunjung yang ingin belajar tentang kehidupan masyarakat adat serta keindahan alam Indonesia. Kampung adat yang keenam, Kampung Cikondang. Kampung Cikondang memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan kampung adat lainnya karena terletak di dalam wilayah Kota Bandung, tepatnya di Kelurahan Lamaja, Kecamatan Pangalengan. Keberadaan kampung ini di tengah perkotaan menjadikannya sebagai perwakilan budaya adat yang masih bertahan meskipun dikelilingi oleh perkembangan modern. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah Kampung Cikondang adalah kebakaran hebat yang terjadi pada tahun 1942 yang mengakibatkan sebagian besar bangunan di kampung ini musnah. Hanya menyisakan satu rumah. Rumah yang selamat ini diyakini memiliki usia lebih dari 200 tahun dan kini menjadi bangunan utama di Kampung Cikondang dan simbol ketahanan budaya lokal. Keberadaannya tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai saksi sejarah yang menyimpan cerita dan tradisi masyarakat setempat. Selain itu, Kampung Cikondang memiliki nilai spiritual yang tinggi. Dengan adanya makam keramat dan hutan yang dianggap suci, makam keramat ini menjadi tempat penghormatan bagi penduduk setempat yang meyakini bahwa tempat-tempat tersebut memiliki nilai sejarah dan spiritual yang mendalam. Hutan yang dikeramatkan juga mencerminkan hubungan masyarakat dengan alam dan penghormatan terhadap kekuatan spiritual yang ada di sekitar mereka. Penghormatan terhadap alam dan nilai-nilai budaya tradisional di Kampung Cikondang, meskipun berada di tengah kota, memberikan contoh yang menarik tentang bagaimana masyarakat adat dapat mempertahankan identitasnya dalam menghadapi tantangan modernisasi. Kampung ini juga menjadi tujuan bagi wisatawan yang ingin menjelajahi aspek budaya dan sejarah lokal, serta menikmati keindahan alami yang ada di sekitarnya. Kampung adat yang ketujuh, Kampung Urug. Kampung Urug terletak di Desa Kiara Pandak, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Kampung ini memiliki kekayaan sejarah dan budaya yang ditandai dengan keyakinan masyarakat bahwa mereka memiliki garis keturunan dari Prabu Siliwangi, raja legendaris dari Kerajaan Pajajaran, yang dikenal sebagai salah satu kerajaan yang kuat di Jawa Barat pada masa lalu. Keyakinan ini menambah kebanggaan dan identitas masyarakat Kampung Urug sebagai bagian dari warisan budaya lokal. Dalam rangka mempertahankan dan mengidentifikasi warisan budayanya, Kampung Urug juga menarik perhatian para peneliti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa konstruksi bangunan di kampung ini
memiliki kesamaan sambungan kayu dengan peninggalan arsitektur Kerajaan Pajajaran yang terletak di Cirebon. Temuan ini menegaskan adanya keterikatan historis dan mungkin juga kultur antara komunitas Kampung Puruk dengan Kerajaan Pajajaran yang memberi wawasan berharga tentang teknik arsitektur dan budaya bangunan tradisional. Sebagian besar penduduk Kampung Uruk bekerja sebagai petani yang mencerminkan kehidupan agraris yang masih dipegang utuh. Mereka menggantungkan kehidupan pada pertanian dengan fokus pada tanaman lokal dan tradisional yang menunjukkan hubungan yang erat antara masyarakat dengan alam dan lingkungan. Masyarakat kampung ini tak hanya mempertahankan tradisi dan cara hidup mereka, tapi juga berupaya menjaga dan melestarikan desain budaya yang telah ada sejak lama. Praktik pertanian mereka dan keyakinan terhadap sejarah nenek moyang menjadi bagian integral dari identitas mereka. Melalui kerja keras dan kesadaran budaya, Kampung Uruk terus berupaya mempertahankan keaslian dan kekayaan budayanya meskipun berada di tengah perubahan zaman yang semakin besar. Keberadaan kampung ini juga dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan yang mencari pengalaman dan pengetahuan lebih dalam mengenai budaya lokal di kawasan Bogor. Kampung adat yang ke-8, Kampung Midwana. Kampung adat Midwana merupakan salah satu destinasi wisata budaya Sunda yang terletak di Desa Balegede, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kampung ini terkenal akan kekentalan budaya tradisional yang masih dipertahankan oleh masyarakatnya. Salah satu daya tarik utama dari kampung adat Midwana adalah adanya warga kampung yang berusia lebih dari 100 tahun, yang masih terlihat bugar dan aktif beraktivitas sehari-hari. Ini menjadi contoh luar biasa tentang bagaimana lingkungan yang sehat dan gaya hidup tradisional dapat berkontribusi pada kesehatan dan kebugaran warga lansia. Kondisi alam di sekitar Kampung Midwana sangat mendukung. Terletak di daerah pegunungan, udaranya yang segar, serta akses ke pemandangan alam yang mempesona membuat suasana di kampung ini sangat nyaman. Gaya hidup tradisional masyarakatnya juga merupakan kunci kehidupan sehat. Mereka secara aktif terlibat dalam pertanian serta kegiatan sosial sederhana yang menekan pada keakraban dan kebersamaan dalam komunitas. Selama berkunjung ke kampung adat Midwana, wisatawan akan merasakan langsung kekayaan luhur yang masih diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam cara berpakaian, makanan, bahkan dalam kegiatan seni dan ritual yang dijaga dengan baik oleh masyarakat. Hal ini memberikan wawasan mendalam kepada pengunjung tentang kehidupan Sunda yang otentik. Bagi para wisatawan yang tertarik untuk menjelajahi kampung adat Midwana, ada 2 jalur akses yang bisa digunakan. Melalui Kabupaten Bandung atau dari jalur selatan melalui Kabupaten Cianjur. Perjalanan menuju kampung ini disuguhi pemandangannya yang indah, dari hamparan kebun teh yang hijau hingga air terjun yang memanjakan mata. Pemandangan alam ini tidak hanya membangkitkan rasa relaksasi, tetapi juga menambah pengalaman menyeluruh saat berkunjung. Dengan kombinasi antara budaya yang kaya dengan keindahan alam yang menawan, Kampung Adat Midwana menawarkan pengalaman wisata yang unik dan otentik, menjadikan kunjungan ke kampung ini sebagai kesempatan berharga untuk belajar dan menikmati keindahan kultur Sunda yang masih lestari. Dan kampung adat yang ke-9, Kampung Mahmud. Kampung adat Mahmud terletak di daerah aliran sungai Citarum. Lebih tepatnya di Desa Mekarahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kampung ini dihuni oleh sekitar 1.200 orang yang tersebar di 4 RT dan 1 RW, di mana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pedagang, petani, serta pegawai negeri dan swasta. Keberagaman pekerjaan ini mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Nama Mahmud dalam komunitas ini berasal dari bahasa Arab, yaitu Mahmudah, yang berarti puji atau deduh dalam bahasa Sunda, yang menggambarkan kasih sayang yang penuh rasa ikhlas. Sebagai sebuah komunitas yang berakar pada nilai-nilai keagamaan, kehidupan masyarakat di Kampung Mahmud sangat kental dan dipandu oleh prinsip-prinsip agama. Hal ini menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara penduduknya.
Kampung Mahmud memiliki sejarah yang signifikan dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Konon, Eyang Syekh Dalam Abdul Manaf, seorang tokoh berpengaruh yang juga keturunan dari Sunan Gunung Jati, memainkan peran penting memperkenalkan ajaran Islam ke komunitas ini di masa lalu. Berkat perannya tersebut, Kampung Mahmud menjadi salah satu pusat penyebaran Islam yang membentuk identitas dan karakter masyarakat hingga saat ini. Kampung ini juga sering dijadikan tujuan berziarah, terutama selama hari-hari besar Islam. Keberadaan tempat-tempat yang bersejarah dan penting bagi umat muslim menjadikan Kampung Mahmud lebih menarik bagi pengunjung yang ingin belajar tentang sejarah dan budaya Islam di Jawa Barat. Dengan lingkungannya yang bersih di sepanjang Das Citarum serta tradisi yang kaya, Kampung Adat Mahmud menjadikan contoh yang unik tentang bagaimana masyarakat adat dapat berkembang sambil tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan agama. Tempat ini menawarkan pengalaman yang menarik bagi wisatawan yang ingin mendalami lebih dalam tentang warisan budaya Islam di Indonesia serta kehidupan masyarakat yang harmonis di dalamnya. Dan itulah 9 kampung adat yang ada di Jawa Barat. Jika kalian penasaran dengan seluk-beluk dan sejarah kampung adat serta adat suku Sunda yang ada di Indonesia, kalian bisa cek langsung di buku ini. Dan yang original hanya ada di Manggu Store. Sudah tersedia di e-commerce kesayangan Anda. Like video ini jika kalian suka, subscribe channel Manggu Media karena Manggu akan selalu ada untukmu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.